Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita bertemu lagi dalam pelajaran tema yang keempat, buku 6D. Ya, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam kondisi sehat walafiat. Ya, tetap bersemangat untuk belajar. Dan jangan lupa selalu berdoa untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi diri kita, keluarga kita, dan kaum muslimin secara umum. Ya anak-anak, alhamdulillah pelajaran tentang tema yang keempat ini, globalisasi, pada pagi ini Ustadz hanya mengambil muatan pelajaran IPS, dan yang akan Ustadz sampaikan pada pagi ini adalah rangkuman dari satu buku. Jadi kalau kita lihat muatan pelajaran IPS pada buku kalian, globalisasi 6D, yaitu berisi tentang pelajaran IPS-nya berisi tentang kerjasama ASEAN, ya. Nah, Ustadz rangkumkan materi satu buku itu menjadi satu video agar lebih efisien sehingga kita tidak berlama-lama. Mengingat insya Allah dalam waktu dekat kita akan menghadapi PAS, ya, penilaian akhir semester. Jadi kalian simak baik-baik video ini, kemudian kalau perlu kalian simpan untuk bisa nanti dilihat dipelajari di waktu yang lainnya. Silahkan nanti bisa di-download. Materi IPS hari ini tentang kerjasama ASEAN. Ya, kerjasama ASEAN. Kalian masih ingat ASEAN, ya? Association of Southeast Asian Nation. Ya, perhimpunan negara-negara di Asia Tenggara yang terdiri dari 10 negara. Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina, Thailand, kemudian Kamboja, Vietnam, kemudian Laos, Myanmar. Ya, ada 10 negara anggota ASEAN. Negara itu terletak di wilayah Asia Tenggara, kemudian membentuk perhimpunan dan bekerja sama. Kerjasama apa saja yang mereka jalin? Mari kita lihat selanjutnya. Sebelum melangkah lebih lanjut, maka kita akan melihat dulu, yaitu mengapa negara-negara di ASEAN itu saling bekerja sama. Negara di ASEAN saling bekerja sama karena terjadinya atau terdapatnya perbedaan sumber daya alam. Antar negara sumber daya alamnya berbeda-beda. Nah, padahal mereka mempunyai kebutuhan terhadap sumber daya alam tersebut. Misalnya, seperti Singapura, sebuah negara kecil. Dia tidak punya kekayaan alam. Dia sangat membutuhkan minyak bumi. Nah, akhirnya dia harus membeli dari negara yang lainnya, sehingga terjadilah sebuah kerjasama. Selain itu, Indonesia, apabila ingin melakukan kegiatan ekspor, dia harus melewati pelabuhan internasional yang sangat baik fasilitasnya. Sementara Indonesia belum mempunyai pelabuhan seperti itu. Yang memiliki adalah Singapura. Makalah terjadilah kerjasama antara Indonesia dengan Singapura. Itulah yang menyebabkan terjadinya kerjasama antar anggota ASEAN, yaitu adanya perbedaan sumber daya alam. Negara yang sumber daya alamnya berbeda akan saling bekerja sama agar dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing. Selain itu, terjadi pula perbedaan teknologi. Ada negara yang sudah teknologinya maju, keterampilannya lebih baik. Maka negara lain yang belum mencapai hal tersebut harus bekerja sama untuk mengejar ketertinggalannya. Nah, itulah perlunya kerjasama, diantaranya karena adanya perbedaan teknologi. Nah, selanjutnya anak, manfaat dari kerjasama ASEAN. Mari kita lihat. Yang satu, meningkatkan perekonomian negara-negara ASEAN, ya. Dengan bekerja sama mereka perekonomiannya semakin meningkat. Yang kedua, meningkatkan taraf hidup manusia dan kemakmuran rakyatnya. Yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan dalam negeri. Yang keempat, memperluas pasar hasil produksi barang dan jasa. Artinya, apabila kita mempunyai kerjasama dengan negara lain, maka kita akan mendapatkan pasar yang lebih luas,
ya, sehingga barang-barang kita lebih mudah dijual di negara tersebut. Yang kelima, memperluas lapangan pekerjaan. Apabila suatu negara bekerja sama dengan negara yang lainnya, maka rakyat di negara tersebut akan mempunyai peluang untuk bekerja di negara tersebut. Contohnya Indonesia dengan Malaysia, kita mempunyai kerjasama dalam bidang ekonomi dan sosial budaya, politik, dan lain-lain. Sehingga kita sebagai rakyat Indonesia apabila ingin bekerja di Malaysia, maka peluang itu terbuka. Yang keenam, menambah devisa negara. Devisa itu adalah kekayaan suatu negara berupa mata uang asing. Contoh, apabila Indonesia mengekspor minyak ke negara lain, misalnya ke negara Laos, maka Laos akan membayar dengan sebuah mata uang asing. Nah, mata uang asing itu menjadi tabungan bagi negara Indonesia. Itulah yang disebut sebagai devisa. Yang ketujuh, meningkatkan kemampuan di berbagai bidang. Dengan kerjasama tersebut, anak-anak ya, maka kita akan bisa saling belajar. Kita akan melihat kemajuan teknologi yang ada di negara tersebut, kemudian bisa kita terapkan di negara kita. Dan yang ke-8 adalah mempererat persahabatan antar negara-negara ASEAN, sehingga perdamaian dapat terwujud. Nah, anak-anak, itulah manfaat dari kerjasama anggota-anggota ASEAN. Nah, mari kita lihat bentuk kerjasama sosial budaya negara-negara anggota ASEAN. Nah, ini beberapa bentuk kerjasama sosial budaya anak-anak ya. Yang pertama di situ disebutkan ACTC, Asian Credit Transfer System. Ini secara umum biasanya disebut dengan program pertukaran pelajar. Nah, ya. Ada program pertukaran pelajar. Pelajar Indonesia diberi kesempatan untuk belajar di negara yang lain, misalnya di negara Thailand, ya. Demikian pula sebaliknya, pelajar di Thailand diberi kesempatan untuk belajar di Indonesia. Ini sering disebut dengan program pertukaran pelajar. Yang kedua, COCI, ya, Committee of Culture and Information, yaitu Komite Budaya dan Informasi yang sering mengadakan festival-festival budaya di negara anggota ASEAN ataupun mungkin di luar negara anggota ASEAN. Yang ketiga, SEA, ya, Southeast Asia Games, atau kita menyebutnya SEA Games. Ya, SEA Games masih sering mendengar ya kata-kata SEA Games, yaitu ajang olahraga negara-negara anggota ASEAN. Ya, jadi negara-negara anggota ASEAN berkumpul kemudian mengadakan ajang olahraga semacam olimpiade, tapi untuk negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Nah, anak-anak, di antara peran Indonesia dalam kerjasama budaya adalah Indonesia pernah mengadakan mengadakan pelatihan membatik di Sleman yang diikuti oleh negara-negara anggota ASEAN. Ya, Sleman, Yogyakarta. Pelatihan ini bermaksud untuk mengenalkan batik kepada seluruh negara-negara anggota ASEAN, mengingat batik sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai budaya Indonesia. Nah, selain kerjasama sosial budaya, terdapat pula kerjasama politik dan keamanan. Meliputi apa sajakah itu? Nah, anak-anak, ada banyak sekali kerjasama di bidang politik dan keamanan. Namun,
akan disampaikan beberapa saja pada slide ini. Ya, yang pertama adalah EPSC. EPSC itu Masyarakat Politik Keamanan ASEAN. Ya, kerjasama ini diciptakan untuk mewujudkan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, yang sering dikeluarkan dalam soal-soal tes yaitu ZOPFUN. Ya, Zone of Peace, Freedom and Neutrality, atau kawasan damai, ya, bebas dan netral. Ini biasa disebut sebagai bentuk usaha menahan diri agar kawasan di wilayah Asia Tenggara menjadi kawasan yang damai, bebas dan netral. Yang ketiga, TAC, Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, yaitu persahabatan dan kerjasama, merupakan sebuah traktat atau perjanjian mengatur kerjasama penyelesaian konflik negara-negara secara damai. Ya, jadi TAC ini adalah sebuah kerjasama untuk menyelesaikan konflik antara negara-negara, ya, dengan cara damai tentunya. Dan ada kerjasama bebas senjata nuklir Asia Tenggara atau Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone, ya, zona bebas senjata nuklir Asia Tenggara. Diharapkan dengan kerjasama ini negara-negara di Asia atau wilayah Asia Tenggara menjadi zona yang sangat aman. Selanjutnya adalah kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa saja kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi? Ya, diawali dengan adanya COS, ASEAN COS, ASEAN Committee of Science and Technology, wadah untuk ilmu pengetahuan dan teknologi dan informasi, ya, serta peneliti iptek. Ya, di sini dengan melalui ASEAN COS ini muncullah beberapa balai penelitian. Ya, diawali dengan ASEAN COS, kemudian ASEAN COS ini membentuk banyak balai penelitian. Nah, lihat ada Biotrop, ya, yaitu pusat penelitian untuk biologi terletak di Kota Bogor, Indonesia. Ada juga RECSAM, Regional Center of Education Science Mathematics, yaitu pusat pendidikan ilmu pengetahuan dan matematika, ada di Malaysia. Kemudian ada juga RELC, Regional English Language Center, pusat pendidikan bahasa Inggris, terdapat di Singapura. Ada pula SIRCA, Regional Center of Graduate Study and Research in Agriculture, atau Lembaga Penelitian Pengajian Pertanian, ada di Los Panos. Nah, anak-anak, demikianlah bentuk kerjasama di negara-negara ASEAN, yaitu kerjasama sosial budaya, kerjasama politik dan keamanan, serta kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini dapat kalian lihat juga di buku kalian, hanya letaknya tersebar dalam satu buku tersebut, dan Ustadz mencoba merangkumkan dalam video ini. Demikian yang bisa Ustadz sampaikan, mudah-mudahan bisa kalian manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ustadz akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.